Baik saudara sekalian, masih tentang uji hipotesa ya. Kemarin terakhir kita sudah belajar tentang uji hipotesa rata-rata. Ya, saya hanya mengingatkan kembali patokannya biar saudara tidak lupa ya. Tentang uji hipotesa itu patokannya ada 3. Uji dua sisi yang pertama, di mana H0-nya adalah μ1 sama dengan μ2, kemudian H1-nya adalah μ1 tidak sama dengan μ2, kemudian untuk formula yang kedua, H0-nya adalah tetap μ1 sama dengan μ2, sedangkan H1-nya μ1 lebih besar dari μ2, demikian juga formula yang ketiga, H1-nya μ1 kurang dari μ2. Saudara harus ingat lagi bahwa H0 diterima, ya, H0 diterima. Itu kalau uji dua sisi H0 diterimanya ini kalau menggunakan Z ya, atau N-nya itu lebih dari 30. Kalau N-nya kurang dari 30, saudara menggunakan uji T ya, seperti ini. H0 diterima apabila memenuhi ini. Kalau uji T memenuhi ini ya, kalau uji satu sisi kanan namanya ya, H0-nya diterima jika memenuhi itu, H0-nya diterima kalau distribusi T memenuhi ini. Demikian juga yang ketiga. Oke. Nah, sekarang kita mau menguji kesamaan dua rata-rata. Ya, untuk menguji kesamaan dua rata-rata, ini ada dua random, variabel random atau sampel, dua sampel ya. Saudara harus ingat rumusnya ini nanti. Dimana kalau set hitungnya itu adalah X1 bar min X2 bar dibagi simpangan baku yang pertama dibagi N1 ditambah simpangan baku yang kedua kuadrat dibagi N2 akar. Kalau distribusi T saudara menggunakan ini ya. Coba kita lihat dulu di TV ya, biar kita tahu PowerPoint-nya. Oke. Ini yang saya katakan tadi, menguji kesamaan dua rata-rata, di mana untuk formula yang pertama, H0-nya adalah μ1 sama dengan μ2, H1-nya adalah μ1 tidak sama dengan μ2. Ya. Kemudian rumusnya tadi sudah saya kasih tahu ya, untuk N lebih besar sama dengan 30, set hitungnya adalah X1 bar min X2 bar dibagi akar dari simpangan baku yang pertama kuadrat dibagi jumlah sampel yang pertama ditambah simpangan baku yang kedua dibagi jumlah sampel yang kedua. Karena uji dua sisi, ya uji dua sisi itu μ-nya H1-nya μ-nya tidak sama dengan μ2, maka H0 diterima jika memenuhi syarat itu tadi ya. Min Z 0,5 min alfa per 2 lebih kecil dari Z hitung lebih kecil dari Z 0,5 dikurangi alfa per 2. Tapi kalau N-nya kurang dari 30 ya, saudara menggunakan rumus distribusi T itu, dimana untuk menentukan T hitung itu rumusnya seperti tadi ya, N1 ditambah N2 dikurangi 2. Sekarang kita lihat dulu saja contoh soalnya. Perusahaan penangkapan ikan menggunakan dua alat yang berbeda pada dua lokasi daerah penangkapan. Daerah penangkapan 1 terdiri dari 12 alat A, sedangkan daerah penangkapan 2 terdiri dari 10 alat B. Waktu perendaman alat A adalah 2 jam dengan simpanan baku 0,4 jam, sedangkan alat B adalah 4 jam dengan simpanan baku 0,5 jam. Yakinkah Anda bahwa alat A lebih cepat perendamannya dengan taraf signifikan 1%? Asumsikan dua populasi berdistribusi normal dengan varian yang sama. Ya, saudara lihat jawabnya seperti ini. Sampelnya kecil ya, kurang dari 30 tadi ya. Diketahui bahwa sampel A itu N1 sama dengan 12, X1 barnya 2, S1-nya adalah 0,4. Sedangkan sampel B N2-nya adalah 10, X2-nya sama dengan 4 rata-ratanya ya, perendamannya, S2-nya adalah 0,5 ya. Coba kita lihat dulu kenapa kita menggunakan formula hipotesa yang pertama, di mana H0-nya adalah μ1 sama dengan μ2, sedangkan H1-nya adalah μ1 lebih besar dari μ2 ya. Ini adalah ini formula yang kedua ya, formula hipotesa yang kedua, uji satu sisi sebelah kanan
H1-nya adalah mu1 lebih besar mu2. Kenapa kita pakai itu? Ya, lihat pertanyaannya. Ya, yakinkah Anda bahwa A lebih cepat perendamannya dengan taraf signifikan? Ya, lebih cepat perendamannya. Ya, berarti mu1 lebih cepat dari mu2. Ya, ini sudah jelas ya. Ya, karena pertanyaan apakah mu1 lebih cepat dari mu2, ya maka apakah mu1 lebih besar dari mu2. Ya, taraf nyata dan nilai tabelnya adalah lambdanya 1%, 0,01. Ya, derajat kebebasannya adalah N1 plus N2 dikurangi 2 sama dengan 20, karena N1-nya 12 ditambah 10 dikurangi 2 adalah 20. Maka T, saudara lihat tabel, untuk 0,01 titik, 20 itu adalah 2,528. Saudara bisa lihat tabelnya. Kemudian kriteria pengujiannya, ya, kriteria pengujiannya saudara lihat, ya, H0 diterima jika apa? T hitungnya kurang sama dengan T alfa titik koma N1 plus N2 dikurangi 2, ya, atau T hitungnya kurang sama dengan 2,528. Tadi sudah dihitung, harga tabel untuk T 0,01 titik, 20 adalah 2,528, sehingga H0-nya diterima jika T hitungnya kurang sama dengan 2,528. Itu jelas sekali. Sampai di sini saudara harus sudah paham kenapa formula hipotesanya adalah pasangan mu1 sama dengan mu2 dan mu1 lebih besar dari mu2, ya. Taraf nyatanya diketahui tadi, nilai tabelnya sudah diketahui, ketemunya 2,528. Kriteria pengujiannya juga sudah kita tahu, ya. Kalau uji sisi kanan itu H0 diterima jika T hitungnya kurang sama dengan T tabel, ya. T tabelnya adalah 2,528, sehingga H0-nya diterima nanti jika T hitungnya kurang sama dengan 2,528. Sekarang kita lihat dulu T hitungnya berapa. Ya. Karena ini sampelnya kecil, kita menggunakan rumus T hitungnya yang pakai distribusi T, yaitu T hitung sama dengan X1 min X2 bar dibagi N1 min 1 dan seterusnya itu, ya. Kalau saudara itu hitung, saudara masukkan datanya, ya, di mana X1 min X2 bar itu X1 barnya adalah 2, X2 barnya adalah 4, ya, N1-nya adalah 12, N2-nya adalah 10, saudara masukkan itu akan ketemu 11,45. Ya, karena T hitungnya 11,45 itu lebih besar dari 2,528, padahal tadi H0 diterima jika apa? H0 diterima jika T hitungnya kurang sama dengan 2,528. Sekarang ketahuan sudah dihitung, T hitungnya ketemu 11,45. Itu berarti T hitungnya lebih besar dari 2,528. Tidak, T hitungnya lebih kecil dari 2,528. Karena 11,45 itu lebih besar dari 2,528. Sehingga H0 ditolak. Ya, jelas kenapa H0 ditolak? Karena T hitungnya lebih besar dari 2,528. T hitungnya berapa? 11,45. Dari mana 11,45? Dari rumus itu tadi. Tinggal saudara masukkan, Anda hitung. Kemudian kesimpulannya apa? Berarti kalau H0-nya ditolak, bahwa waktu perendaman dua alat memiliki perbedaan yang signifikan, di mana alat A lebih cepat dibanding dengan alat B, ya. Jadi kalau tadi saudara melihat, saya ulangi lagi biar saudara jelas. Waktu perendamannya U1 apakah lebih besar dari U2? Ya, waktu perendaman itu kalau 4 sama 2 ya berarti lebih cepat yang 2, ya. 5 sama 3 ya berarti lebih cepat yang 3. Di sini apakah U1 lebih besar dari U2? Ya, ternyata setelah dihitung, ya, setelah diuji hipotesa salah, ya. H0-nya itu ditolak, ya, sehingga berarti yang benar adalah H1 atau U1 lebih besar dari U2, bahwa waktu perendaman, ya, waktu perendaman dua alat memiliki perbedaan tidak sama, di mana alat A lebih cepat dibanding dengan alat B, ya, karena mu1-nya lebih besar dari mu2,
Ya, saya kira itu ya pengertiannya awal dulu, bahwa waktu perendaman alat A lebih cepat dibanding dengan alat B. Jadi tidak sama itu ya. Demikian, terima kasih. Pirang menit.